apa nih ya sahabat-sahabat Anya Queen, ketemu lagi bersama saya Anya Queen di channelnya Anya Queen, Anya Manja banget nih guys. Kali ini aku datang sama bintang tamu nih. Dia itu seorang bintang iklan dan dia juga beberapa membintangi produk iklan, sebuah produk ya. Dan dia juga sangat jemur di dunia seni peran. Perannya ini dia sering banget tuh memerankan peran-peran yang sangat kocak, yang sangat luar biasa. Mau tuh sama dia? Ini dia, Mas Rudy. Halo Mas Rudy. Hai. Ya. Oke, Mas Rudy ini tuh boleh. Mas Rudy ini tuh lebih terkenal banyak panggilan kalau di nama pokoknya Rudy apa Mas? Kalau dibilang? Kalau nama asli gue Rudy Hartono. Tapi sering dipanggil sama teman-teman Rudy Bibir. Oke, kenapa sebut Rudy Bibir? Oke, nanti aku bahas. Oke. Masalah ngomong Mas Rudy nih. Gimana sih Mas Rudy ini bisa terjun ke dunia iklan? Gimana sih proses awalnya? Apakah Mas Rudy ini punya teman atau Mas Rudy pernah ngantaran teman atau Mas Rudy ditawarin langsung sama semua casting direkturnya? Prosesnya gimana Mas? Dari awal ya? Ya dari awal. Sebenarnya sih gue bukan di dunia iklan ya, tapi gue awalnya gue emang mencintai dunia seni peran ya. Jadi gue mencari celah di mana gue bisa berperan apapun itu, film pendek, iklan atau FTV. Pertama kali gue memberanikan diri datang ke tempat casting. Terus gue ketemu sama agensi. Cerita dari awal gue tuh dicuekin sama agensi. Pasti lah ya. Pasti kalau awal kan tetap penolakan ya. Benar. Karena gini, aku juga pernah ngalamin ya. Karena di entertainment ya guys, kalian tahu ya. Kadang-kadang Pak yang dilihat tuh yang kayak good looking, yang memiliki nama cantik, ganteng. Kadang-kadang mau memiliki karakter yang seperti Mas Rudy ini kan karakter ya unik ya. Itu kadang-kadang suka dianggap belah mata ya. Gimana Mas Rudy strategisnya ketika Mas Rudy ini tuh banyak penolakan? Strategis apa yang bikin Mas Rudy tuh gue yakin kok gue mampu, gue juga sama kok sama mereka, sehingga Mas Rudy tuh pada saat itu diterima casting, diperbolehkan. Kalau di iklan emang sering mereka mencari orang-orang yang good looking ya. Tapi ada beberapa yang mana klien memiliki mencari karakter tertentu. Iya, karena kan ada beberapa temanya itu kan mencari beberapa karakter ya. Iya. Jadi dari awal ada beberapa di iklan itu ada agensi kan. Agensi ini adalah penyalur untuk ke talent koordinator. Dan beberapa agensi mereka tidak. Jadi memang ada iklan juga ya. Mungkin kebanyakan agensi melihat secara fisik gue mungkin tidak lebih good looking dari orang yang udah memiliki fisik yang bagus ya. Tapi gue berprinsip bahwa seni itu bukan hanya melihat dari segi good looking atau looknya, tapi juga memerlukan kualitas dan karakter berperan. Karena ibaratnya seni peran itu kita berperan memerankan orang yang ada di dunia ini. Yang cantik, ganteng, jelek, semuanya ada. Jadi seni itu adalah memerankan karakter apa aja. Iya, betul. Karena seni itu kan sangat luas sekali ya, berwarna ya. Kebayang dong kalau misalnya seni peran itu kalau misalnya hanya cari yang good looking yang enak-enak, kan butuhkan juga butuh peran-peran kocak juga kan, ataupun peran-peran yang gila, yang gokil gitu kan. Gimana ketika Mas Rudy itu ada satu penolakan terus Mas Rudy membentuk karakternya? Di sini gue mencari awal juga nggak punya money ya. Otomatis kalau untuk masuk ke kelas acting itu harus bayar kan. Betul. Jadi gue pergi mencari dunia teater ke Taman Ismail Marzuki dan ketemu sama kelompok-kelompok mereka yang mana saling support, saling belajar, saling mengisi kekurangan dari mana dalam berperan. Sebenarnya gue ini nggak tahu ya, gue dari awal nggak tahu gue masuk ke kelas komedi atau gimana, tapi di sisi lain mungkin orang-orang melihat gue secara physically gue emang gue tidak menyatakan suatu pernyataan komedi, tapi ekspresi gue udah menyatakan gue tuh udah lucu gitu kata orang. Gue nggak tahu, I don't know whatever ya. Tapi ya Mas ya, kalau aku lihat ya, aku kan dari segi pakar kadang suka pencari bakat juga nih ya. Nah, kalau Mas Rudy diam itu, menurut aku karakternya emang karakter kayak serius, kayak karakter aktor-aktor yang kayak film. Tapi ketika Mas bilang Mas Rudy ketika udah senyum, udah berekspresi, bergerak, itu ketara banget aura komedianya itu muncul gitu. Mungkin emang
Mas itu memiliki aura humoris ya, maksudnya kayak karakter komedinya tuh udah terlihat gitu. Benar sekali ya, menurut kakak yang CM. Jadi kalau seandainya gue diem, muka gue itu kata orang serem atau serem. Tapi kalau seandainya gue udah berekspresi atau gue udah bicara, itu kata orang kok seremnya hilang gitu. Iya, berubah banget. Terus dengan gue juga suka senyum juga aja kata orang. Betul. Mungkin karena gue senyum, kata orang bibir gue kan tebel dan lebar. Jadi udah seperti adanya Omas gitu loh. Oke Mas, terus ketika Mas udah diterima casting, terus job pertama kali apa yang tembus ketika casting di dunia? Job pertama kali di sini mungkin ada unsur laki, unsur gentle sama unsur komedi. Pertama kali gue itu jobnya rokok. Oke. Dari segi sama seseorang karakter yang udah terkenal. Iya terkenal ya, nggak usah sebutin ya pokoknya. Nggak usah disebutin. Sama tahu lah karya dia ya. Iya, terkiller mungkin ya. Terus Mas kan dengar ya kalau Sutradara kan sangat bukan galak ya, tegas ya. Mas ada kesulitan gak sih kan biasanya kalau misalnya syuting pertama kan kalau sama yang terkenal kan agak canggung ya, apalagi kita kan itu first time syuting pertama ya. Itu gimana Mas menghadapi cara menenangkannya gitu loh? Lumrah ya sebagai manusia, pasti dia mengalami hal namanya bukan ya. Mengalami sesuatu yang mana namanya juga demam panggung. Kalau seseorang itu tidak memiliki demam panggung, berarti dia tidak ada jiwa seniman. Ya betul. Dan pertama kali gue syuting emang tegang banget karena apalagi sutradaranya killer dan juga sangat mungkin dibanding sama sutradara dia yang paling killer ya. Terkenal emang. Dan tapi hasilnya ketika kita udah lolos, ketika kita udah pernah syuting sama dia, kita dapat ilmunya. Iya, kita dapat. Yang penting kita jangan angkuh dalam artian angkuh, kita harus ikutin arahan dari karakter. Dan juga selain itu kita harus evaluasi diri. Setelah syuting kita harus evaluasi apa sih kekurangan gue, apa sih yang harus gue tingkatin, gimana sih kelemahan gue. Jadi tidak hanya kita puas dengan hasil itu aja, kita harus terus mencoba. Kalau di kita kan casting. Jadi kita harus casting terus. Dan jangan lupa yang didatangkan casting itu sesuai sama karakter kita masing-masing. Betul guys. Kadang-kadang nih ya guys, langsung tahu tipsnya buat kalian semua. Kalau kalian pengen datang casting, kenali dulu karakter kalian dan baca baik-baik karakter yang dibutuhkan. Gue punya pengalaman pertama kali gue casting, semua karakter gue datengin karena gue nggak tahu. Jadi dengan berjalannya waktu gue belajar sama senior, gue belajar sama agensi bertanya, jangan malu bertanya. Karena intinya komitmen, kerja keras dan juga jangan malu karena lu nggak mencuri, lu nggak maling, lu nggak kriminal, jadi lu harus you have to try your best gitu. Betul. Oke Mas, keren banget. Oke Mas Rudi, kan tadi udah prosesnya. Mas Rudi pernah nggak sih mengalami pengalaman tidak enak misalkan diomelin sama director ataupun selama produksi gitu? Pernah nggak sih ngalamin yang misalkan diomelin sama saudara gitu karena awalnya kan pasti kan kita sebagai orang yang awam misalnya yang baru-baru pasti kan kita harus banyak belajar untuk beradaptasi. Nah, pernah punya pengalaman nggak sih Mas? Bukan hanya di awal-awal ya Kak. Syuting tahun 2019 juga saya pernah tuh ketemu sama klien yang ribet. Dalam artian ribet, dia minta kita melakukan berbagai adegan. Terus juga option yang begitu banyak. Dan juga gue syuting dengan sutradara yang sama, yang killer juga kan. Akhirnya karena kliennya ribet dan gue udah emosi. Terus ini adegannya agak sedikit berbahaya ya. Adegannya tuh diseling ke atas loh. Diseling selama 2 jam, bayangin aja. Dada gue sakit kan. Tapi karena gue menghargai sutradara dan segala macam, tim telco biar proses syuting gak lama, biar cepat lah. Karakter tuh berhasil dalam sebuah syuting karena kalau dia selesai pada waktu yang tepat. Kalau bisa semakin cepat semakin bagus. Kalau masalah hasil nanti mungkin ide kreatif mereka dan juga yang disukai oleh masyarakat kan. Pada waktu itu gue harus jangan emosi, sabar. Pasti kalau sabar nanti kedepannya kita
bisa lancar, lebih lancar lagi. Dan kita bisa lebih dihargai dan kita bisa dikenal. Ya mungkin dari sisi gue belum siapa-siapa, kenapa gue mampukan diri. Jadi ya udah gue berjalan dalam waktu segala macam ya, dari sana kan banyak klien berbeda-beda kan. Oke Mas, maaf tadi ada gangguan sebentar ya, tadi ada jeda iklan. Oke Mas Rudi, kan tadi udah cerita nih tentang kesulitannya dalam awal, berarti Mas Rudi juga pernah mengalami kena apa namanya tuh tekanan ya ketika di lokasi syuting di direct gitu. Itu sebenarnya aku sangat wajar sekali ya guys, karena gini, kita kalau kita syuting, kalau di lokasi kita kan harus teamwork, dan itu awal-awal tuh pasti banyak sekali, apalagi klien itu kan banyak permintaannya karena dia wajar sekali yang memiliki yang punya uang klien, yang punya uang, yang punya money, yang punya project lah istilahnya gitu. Jadi kita harus mengikuti apa maunya mereka. Cuman terkadang kita udah semaksimal mungkin ya, cuma kadang-kadang suka tidak masuk akal sama permintaan mereka gitu loh. Tapi gimana caranya kita harus menahan ego dan harus sabar gitu. Karena bagaimanapun kita harus tahu konteksnya. Kita di sini dibayar untuk menunjukkan apa yang mereka mau gitu loh. Lalu bagaimanapun klien adalah suatu raja ya, yang dimana kita harus ikutin gitu. Jadi kalian itu harus, kuncinya adalah kalian harus bisa mengontrol diri, harus tahu konteksnya bahwa kalian itu dibayar untuk ikutin apa maunya klien gitu loh. Susah apapun, seribet apapun klien, kalian harus mencoba untuk semaksimal mungkin. Kalau bisa kalian berinisiatif untuk mengembangkan acting kalian atau kualitas kalian, skill kalian sesuai dengan apa yang aba-aba director gitu. Oke, Mas Rudi itu kan pengalaman tidak enak. Ada nggak sih pengalaman yang seru ataupun pengalaman yang menyenangkan sama syuting gitu loh? Ataupun syuting produk apa yang bikin Mas Rudi itu kayak gila ini syuting itu nggak kerasa gitu? Sebenarnya sih kalau selama pengalaman gue sih yang intinya gue ngelakuin yang terbaik. Gue intinya kita berdoa sama Tuhan ya. Betul. Jadi lakuin yang terbaik apa yang bisa lo lakuin, ikutin arahan karakter klien segala macam, dan selama lo melakukan itu mereka suka, berarti kita udah membantu karakter dan juga tim syuting, tim telco segala macam buat mencapai kepuasan klien gitu. Iya betul. Ini dalam iklan ya, kalau dalam film mungkin konteksnya beda lagi, atau dalam FGV segala macam. Ini kita bahas iklan ya. Oke, karena kan Mas Rudi kan kebanyakan terjun di dunia iklan. Iklan pernah berapa kali main di iklan pendek doang. Oke, dan itu berbeda kan cara kerjanya kan? Kalau di iklan kan kebanyakan ekspresi, kalau dialog pun tuh cuma sedikit ya. Tapi kalau di film pendek semuanya main semuanya. Yang penting lu menjadi apa yang diarahin sama sutradara. Betul. Dan juga lu mau jadi banci nih, lu harus berperan sebagai banci. Jangan atau mau jadi seorang homo atau gay, lu harus menjadi seorang gay atau homo. Oke, Mas Rudi itu masalah kualitas nih. Mas Rudi ada tantangan nggak selama menjalankan terjun di dunia acting? Tantangan apa gitu? Ada tantangan nggak? Misalkan Mas Rudi dapat tawaran main film berperan sebagai misalkan orang yang banci ataupun gay atau sakit, ataupun Mas Rudi jadi pembunuh. Ada nggak sih pengalaman yang ini peran yang sangat gila, tantangan banget ya bagi Mas Rudi gitu? Ada nggak sih? Mungkin selama ini peran gue itu komedi ya. Bahkan gue pernah memerankan peran wanita. Serius? Iya. Padahal maksudnya mukanya yang menyeramkan ya guys. Dari segi fisik kan dia kalau dia bener kayak laki banget. Ya mungkin gue mungkin begini ya. Gue kalau bergaul sama siapapun, saya gue bergaul sama seseorang yang mungkin dianggap dalam artian book gitu kan. Sebagai laki-laki tapi berjiwa wanita. Gue juga bercanda sama mereka, bercanda begitu. Jadi gue bisa, selain itu gue juga bisa ngambil ilmu dari mereka. Betul. Karena bagaimana kita sebagai peran, kita harus bisa memainkan semua karakter orang ya. Dimana gue meranin sebagai seorang wanita gimana untuk ilmunya seperti kakak tadi kan, saya pemirsa gitu. Jadi gue juga bisa gitu. Oke, ya karena Mas Rudi kan seniman, jadi profesional ya, gitu. Oh jadi Mas Rudi itu semua karakter ketika dikasih kepercayaan, Mas Rudi dengan sepenuh hati mengembangkan dan mencoba untuk observasi ketika ada kesulitannya ya. Oke, Mas Rudi, impian apa sih di tahun ini Mas Rudi itu pengen planning apa gitu yang Mas Rudi pengen raih gitu? Kemarin ya sebelum corona sih alhamdulillah. Kemarin itu ada dari seorang telco, terus udah ACC sih buat sebuah film. Tapi karena ada pandemi ini jadi nggak tahu sampai sekarang kabarnya gimana.
Dan emang sih cita-cita terbesar gue mau main film. Peran apapun itu, baik sebagai supporting atau sebagai apapun itu, yang penting gue bisa membawakan dengan baik gitu. Dan gue harus belajar terus. Supaya peningkatan bahwa Mas Rudi itu selain iklan, Mas Rudi juga diterima di dunia perfilman. Benar nggak Mas? Oke Mas Rudi, kasih tips dong buat teman-teman di luar sana yang pengen terjun ke dunia iklan ataupun seni peran gitu. Gimana sih untuk mereka itu harus tahu karakternya, ataupun gimana kalau misalnya awal casting apa yang harus mereka miliki gitu. Karena kadang sebagai orang tuh aku pengen dia jadi bintang iklan, jadi artis, mereka tidak tahu prosesnya gimana ya. Kayak Mas Rudi kan mengalami penolakan. Nah, gimana caranya ketika Mas Rudi mendapat penolakan tapi Mas Rudi mengembangkan bentuk karakter sehingga tuh bahwa Mas Rudi bisa diterima sama klien. Kasih tips dong buat teman di sana. Mungkin dari awal sampai akhir mungkin ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yes, betul. Yang pertama itu emang harus kenal karakter sih. Jadi kita harus banyak bertanya sama senior atau sama agen-agen atau karena mereka yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu ya tentang kebutuhan. Jadi gue ini cocok peran apa gitu. Kalau karakternya gue masuk ya. Jadi jangan malu bertanya. Intinya itu sih. Yang kedua yang harus komitmen. Kalau komitmen ya lu nggak boleh nyerah. Misalnya lu tolak dalam satu project ini, lu harus terus berusaha agar lu bisa masuk. Gimana sih orang bisa, kenapa gue enggak gitu loh. Dalam artian lu harus memperbaiki diri, lu belajar teater, lu banyak nonton film, referensi di film-film berkualitas. Gimana sih orang kok ini actingnya bagus banget. Misalnya kita berperan seperti ini, kasar gue ngomongnya, anjing bagus banget acting gitu kan. Jadi ya lebih banyak referensi film, jangan cepat puas, dan terus memperbaiki kualitas diri. Dan jangan lupa etika dan juga profesionalisme. Oke, juga buat kalian semua kan tadi udah kasih tipsnya dari Mas Rudi ya, karena Mas Rudi ini tuh prosesnya nggak semudah yang kalian lihat sekarang iklannya di mana-mana ya. Mereka juga perjalanannya tuh sangat luar biasa ya. Jadi buat kalian semua tipsnya adalah kalian jangan pernah gampang terpedaya. Kalian harus banyak belajar mengenali karakter diri dan juga banyak bertanya sama pakar-pakar yang bidangnya. Mungkin kalian bisa bertanya sama saya ataupun bisa komen, nanti saya akan bahas, karena saya undang bintang tamu lagi yang berpengalaman lagi seperti Mas Rudi ini. Oke, sekali lagi aku ucapin Mas Rudi, thank you semua. Mas Rudi udah mau hadir. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen terjun ke dunia entertainment. Karena saya bikin channel ini pengen berbagi sharing kepada teman-teman semua supaya kita tuh bisa saling support, saling berbagi pengalaman gitu lah. Karena dengan dari pengalaman kita bisa belajar untuk menjadi orang yang hebat, sukses ya seperti Mas Rudi ini. Karena nggak ada suatu keberhasilan tidak melalui proses yang luar biasa gitu. Dan kalian buat teman-teman di rumah tuh jangan pernah mau proses yang instan. Kalian ikutin proses, karena proses itu kalian bisa belajar, bisa menghargai, dan seperti Mas Rudi bilang, kalian juga bisa menjadi pribadi aktor yang memiliki attitude yang baik gitu. Karena banyak sekarang tuh yang aktor sekarang tuh punya tampang pakai baju keren, kadang-kadang mereka suka diri ya. Ingat, kalian tampang aja tuh tidak dibutuhkan kalau kalian tidak memiliki kualitas acting dengan baik ya. Yang paling penting adalah attitude dengan baik, dan kalian acting skillnya tuh bertambah ya. Yang paling penting itu kalian harus matang dalam memiliki karakternya gitu. Oke, sekali lagi thank you so much buat semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga video bermanfaat. Terima kasih buat Mas Rudi. Bye bye.